Di tepian Sungai Sadaria, di sebuah kota yang dikenal sebagai Farab, sebuah kehidupan yang akan mengubah dunia filsafat dilahirkan. Di sini, di antara dataran dan bukit-bukit yang keras, Ibn Al-Farabi pertama kali membuka matanya ke dunia. Dilahirkan dalam keluarga militer, ayah Al-Farabi adalah seorang komandan yang dihormati, memberikan fondasi kekuatan dan disiplin. Namun, di balik ketegasan militer, terdapat semangat muda Al-Farabi yang tertarik pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Meskipun terbatas, fasilitas pendidikan di Farab tidak menghambat semangat muda Al-Farabi. Dengan kecerdasan yang nyata, ia cepat menyerap pelajaran yang diajarkan, seringkali melampaui pengajaran standar dan mencari lebih banyak. Didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, Al-Farabi sering terlihat merenung, memandang ke bintang-bintang, memimpikan tempat-tempat jauh, di mana perpustakaan besar dan cendekiawan menunggunya. Keinginan ini akan membawanya ke Baghdad, pusat keilmuan yang akan memoles dan memanifestasikan bakatnya. Sebagai pemuda yang bertekad, Al-Farabi meninggalkan Farab dengan berbekal tekad dan buku-buku yang dia bisa kumpulkan. Perjalanannya ke Baghdad tidak hanya akan membuka dunia baru baginya, tetapi juga bagi dunia filsafat. Baghdad, metropolis ilmu dan kebudayaan, disinilah Al-Farabi, seorang pemuda berbakat dari Farab, melangkah ke dalam dunia yang akan mengasah dan mendefinisikan kejeniusannya. Di Madrasah Baghdad, Al-Farabi tenggelam dalam studi logika, matematika, dan filsafat. Setiap kata, setiap teori, membawanya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan isinya. Dengan penguasaan bahasa Yunani yang luar biasa, Al-Farabi membuka pintu ke pemikiran Aristoteles dan Plato, menjadikannya salah satu penerjemah dan komentator terkemuka dari karya-karya mereka. Dalam debat dan dialog, Al-Farabi tidak hanya belajar, tetapi juga menantang dan mengembangkan ide-ide filsafat. Interaksi ini memperkaya pemikirannya, membawanya pada sintesis ide yang unik. Mencari lebih banyak pengetahuan, Al-Farabi melanjutkan perjalanannya ke Damaskus. Kota ini, dengan perpustakaannya yang luas dan sarjana yang beragam, menawarkan perspektif baru dan wawasan yang lebih dalam. Di Damaskus, Al-Farabi tidak hanya memperdalam pemahamannya tentang ilmu alam, tetapi juga memperkaya pemahamannya tentang musik dan logika, membuktikan bahwa pengetahuan tidak mengenal batas. Dengan setiap kota dan setiap percakapan, Al-Farabi semakin dekat untuk menjadi filsuf yang karyanya akan bertahan selama berabad-abad, membentuk dunia pemikiran dan filosofi. Di tengah kesibukan Damaskus, Al-Farabi mendirikan sekolah filosofi, tempat dia mengajarkan dan membentangkan teori-teorinya yang akan mengguncang fondasi pemikiran Islam dan Aristotelian. Mengangkat Aristoteles sebagai guru pertama, Al-Farabi menerjemahkan dan menginterpretasikan karya-karyanya, memperkenalkan konsep metafisika dan logika yang akan mempengaruhi generasi mendatang. Al-Farabi juga terkenal dengan teori musiknya, di mana ia menjelaskan bagaimana harmoni universal dapat mencerminkan struktur kausalitas dan kesempurnaan kosmos, memadukan musik dengan filsafat. Dalam filosofinya, Al-Farabi memperkenalkan konsep emanasi, menjelaskan bagaimana keberadaan berasal dari satu murni melalui serangkaian emanasi yang mencapai dunia materi, menghubungkan ilahi dengan duniawi. Menganggap logika sebagai alat penting untuk ilmu pengetahuan, Al-Farabi mengajarkan murid-muridnya bagaimana menerapkan penalaran logis dalam ilmu alam dan matematika, meletakkan dasar bagi pengembangan ilmu. Murid-murid Al-Farabi, banyak dari mereka yang kemudian menjadi cendekiawan terkemuka, membawa pengajaran dan teori-teorinya ke seluruh dunia Islam, memperkaya tradisi ilmiah dan filosofis. Melalui filosofi dan pengajaran, Al-Farabi tidak hanya meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah pemikiran, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengetahuan bisa menjadi jembatan antar generasi. Sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah Islam, pengaruh Ibn Al-Farabi merebak jauh melampaui Damaskus dan Baghdad, mencapai pusat-pusat ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam, dan bahkan ke universitas-universitas Eropa. Karya-karya Al-Farabi di antaranya:
Yang pertama, Kitab Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam karya ini, Al-Farabi menggambarkan masyarakat ideal yang dikelola oleh pemimpin yang bijaksana dan filosofis. Masyarakat ini dirancang untuk membantu warganya mencapai kebahagiaan sejati dan kesempurnaan moral. Ia mengadaptasi dan mengembangkan konsep Plato tentang negara ideal dalam konteks Islam. Yang kedua, Kitab Al-Musika. Al-Farabi menulis secara ekstensif tentang teori musik, termasuk diskusi tentang ritme, melodi, dan estetika musik. Karyanya dalam musik dianggap sangat inovatif, dan dia menunjukkan bagaimana musik dapat mempengaruhi jiwa manusia. Yang ketiga, As-Siyasat Al-Madaniyah. Dalam teks ini, ia mengeksplorasi berbagai aspek politik dan pemerintahan, memperluas konsep Aristotelian mengenai organisasi negara dan tanggung jawab pemimpin. Yang keempat, Kitab Ihsa Al-Ulum. Buku ini mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam berbagai kategori yang mencakup logika, matematika, ilmu alam, dan metafisika. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dikategorikan dan dipelajari pada masanya. Yang kelima, Kitab Fusul Al-Madani. Dalam karya ini, Al-Farabi membahas karakteristik dan kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin atau negarawan, dengan mengacu pada filosofi Aristotelian dan wawasan sendiri tentang kepemimpinan etis. Yang keenam, Kitab Al-Huruf. Di dalamnya, Al-Farabi membahas bahasa dan logika simbolik, memperkenalkan pendekatan filosofis terhadap bahasa yang mempengaruhi pengembangan ilmu semantik dan filosofi bahasa di kemudian hari. Dan yang ketujuh, Al-Farabi dikenal karena banyak komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Dia menulis komentar tentang hampir semua karya Aristoteles yang ia terjemahkan, termasuk logika, metafisika, etika, dan politik. Karya-karya ini memperlihatkan keahlian Al-Farabi yang luas dan pengaruhnya yang berkelanjutan dalam berbagai bidang pengetahuan. Mereka juga menyoroti bagaimana dia berhasil menggabungkan, menginterpretasi, dan memperluas warisan intelektual Yunani dalam konteks Islam, sehingga menciptakan sintesis baru yang berpengaruh luas dalam pemikiran Islam dan Barat. Seperti senja yang menandai akhir hari, kehidupan Ibn Al-Farabi berakhir, tetapi warisan pengetahuannya tetap terang benderang, menembus batas waktu dan ruang. Di ruang-ruang kelas dan konferensi di seluruh dunia, ide-ide Al-Farabi tentang etika, politik, dan ilmu pengetahuan masih dibahas, mengilhami generasi baru pemikir yang mencari pemahaman lebih dalam tentang filosofi dan kemanusiaan. Dari harmoni nada musik hingga ketelitian logika ilmiah, sumbangan Al-Farabi terhadap musik dan sains terus mempengaruhi berbagai bidang, membuktikan universalitas dan relevansi pemikirannya. Patung dan penghormatan yang didedikasikan untuk Al-Farabi di seluruh dunia tidak hanya mengakui kejeniusannya, tetapi juga menghormati semangat pencarian ilmu yang tanpa kenal lelah. Dalam Keabadian Bintang, kita temukan paralel dengan warisan Al-Farabi karya dan ide-idenya, seperti cahaya dari bintang-bintang, akan terus bersinar dalam kegelapan, memandu kita dalam pencarian kita akan kebenaran, keadilan, dan pemahaman yang lebih dalam. Ibn Al-Farabi, guru kedua, filosof yang karyanya tetap abadi, seorang bintang yang tidak pernah padam dalam kancah intelektual dunia. Demikian sedikit cerita Ibn Farabi, dalam sains dan musik, eksplorasi interdisipliner, sang guru kedua dalam filsafat Islam. Sampai berjumpa di cerita ilmuwan Muslim berikutnya.